Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Transformasi Digital yang dibimbing oleh Pak Oktanokri, SE, MES, PhD, dengan topik Pengaruh Kemudahan Penggunaan Toko Online Shopee terhadap minat belanja pada produk UMKM menggunakan model difusi inovasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Amalia D. Ramadhani. Kedua, An-Naura Erwana Dwi Putri. Ketiga, Andi Fauzan Alwan Pananrangi. Keempat, Andi Nafil Fauzul Haq. Kelima, Atifa Nur Rahman MD. Dan keenam, Chandra Junarni Tanditero. Selanjutnya, pengantar. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Transformasi Digital, dengan fokus utama untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana persepsi kemudahan penggunaan ease of use dari aplikasi e-commerce Shopee dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Penelitian ini diangkat dari fenomena digitalisasi yang semakin masif, khususnya dalam sektor perdagangan daring, di mana platform seperti Shopee memainkan peran penting dalam menjabatani antara UMKM dan konsumen secara lebih luas. Dalam rangka memperoleh gambaran yang objektif dan mendalam, pendekatan kuantitatif digunakan melalui penyebaran kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan aplikasi serta kecenderungan mereka dalam membeli produk dari UMKM. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model difusi inovasi atau Diffusion of Innovation Theory yang dikembangkan oleh Everett Rogers, yang menekankan bahwa persepsi terhadap atribut inovasi, salah satunya adalah kemudahan penggunaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi atau inovasi baru oleh individu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik berbasis partial reinforcement structural equation modeling atau PLS-SEM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani model-model yang kompleks dan menguji hubungan laten antar variabel, termasuk hubungan langsung dan tidak langsung antara persepsi ease of use dan behavioral intention atau minat beli. Diharapkan hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara persepsi kemudahan pengguna dan minat beli, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan platform digital seperti Shopee agar lebih ramah dan mudah diakses oleh pengguna. Selain itu, hasil ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaku UMKM dalam memaksimalkan pemanfaatan platform digital sebagai sarana pemasaran dan penjualan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam konteks penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
memahami, dan menganalisis secara mendalam sejauh mana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (ease of use) terhadap minat beli konsumen pada produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dipasarkan melalui aplikasi toko online Shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis model difusi inovasi atau diffusion of innovation model sebagai kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan bagaimana suatu teknologi baru, dalam hal ini platform digital Shopee, diadopsi dan dimanfaatkan oleh pengguna, serta bagaimana atribut-atribut tertentu dari teknologi tersebut, seperti kemudahan pengguna, dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks pembelian produk secara daring. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh signifikan dari persepsi ease of use terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan aplikasi Shopee sebagai sarana untuk berbelanja produk UMKM. Kemudahan penggunaan dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan sejauh mana sebuah teknologi digital dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, ease of use merujuk pada sejauh mana konsumen merasa bahwa aplikasi Shopee mudah digunakan, intuitif, tidak membingungkan, serta mendukung proses pencarian, pemilihan, dan pembelian produk secara efisien. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh bukti empiris yang kuat mengenai hubungan antara persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan aplikasi dan intensi atau niat mereka untuk melakukan pembelian produk, khususnya produk lokal dari pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literatur akademik dalam bidang transformasi digital, adopsi teknologi, perilaku konsumen, dan penguatan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Selain aspek teoritis, penelitian ini juga memiliki tujuan praktis yang tidak kalah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait, antara lain: pertama, bagi platform e-commerce seperti Shopee, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan antarmuka pengguna atau user interface dan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih ramah, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik pengguna di berbagai segmen, khususnya yang ingin berbelanja produk UMKM. Kedua, bagi pelaku UMKM, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kehadiran dan daya tarik produk mereka di platform digital, termasuk dalam hal pemilihan deskripsi produk, visualisasi, dan strategi promosi yang sesuai dengan pola perilaku konsumen daring. Ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang mendukung digitalisasi UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab pertanyaan akademik mengenai hubungan antara ease of use dan minat beli, tetapi juga untuk berkontribusi
pada praktik nyata dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat peran teknologi dalam memberdayakan ekonomi lokal di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang kian pesat. Memperkenalkan, nama saya Andi Nafil Faizul Haq dengan NIM H0712311092. Nah, pada slide ini kita akan membahas hasil kuesioner yang telah dilakukan. Nah, sebelum kita masuk ke analisis data, penting untuk memahami siapa saja responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Dan apakah data yang kita kumpulkan memenuhi standar untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, pada kuesioner ini dirancang khusus untuk mengukur persepsi pengguna Shopee terhadap kemudahan penggunaan platform dalam berbelanja produk UMKM, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi minat belanja mereka menggunakan kerangka model difusi inovasi. Mari kita mulai dengan melihat profil responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, dari total survei responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 55% responden adalah perempuan, sedangkan 45% adalah laki-laki. Nah, berdasarkan data industri e-commerce Indonesia, pengguna perempuan memang cenderung lebih aktif dalam berbelanja online, terutama untuk produk-produk UMKM seperti fashion, makanan, kerajinan tangan, dan produk kecantikan. Mereka juga lebih sering menggunakan fitur-fitur sosial dalam platform e-commerce seperti review, rating, dan sharing produk. Di sisi lain, responden laki-laki mencapai 45%, juga memberikan perspektif yang berharga, karena mereka biasanya lebih fokus pada aspek fungsional dan kemudahan teknis dari suatu platform. Nah, selanjutnya kita distribusi usia responden. Nah, mayoritas responden berada di rentang usia 19-22 tahun, dengan usia 20 tahun sebagai kelompok terbesar yang mencakup 35 responden atau 35% dari total sampel. Diikuti oleh usia 21 tahun dengan 15 responden atau 15%. Lalu usia 19 tahun dengan 14 responden atau 14%. Dan usia 22 tahun dengan 8 responden atau 8%. Nah, mengapa distribusi usia ini sangat strategis? Pertama, kelompok usia ini merupakan generasi Z dan milenial muda yang dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh dan berkembang bersama dengan teknologi digital, sehingga memiliki institusi yang natural dalam menggunakan platform online. Nah, kedua, kelompok usia ini memiliki karakteristik adopter yang ideal dalam konteks model difusi inovasi. Mereka cenderung menjadi early adopter yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dan perubahan dalam cara berbelanja. Ketiga, dari perspektif ekonomi, kelompok usia ini memiliki daya beli yang signifikan, namun tetap price conscious yang sangat sesuai dengan karakteristik produk UMKM yang biasanya menawarkan value for money yang baik. Data ini juga menunjukkan
bahwa sampel kita sangat representatif untuk target market utama platform e-commerce seperti Shopee yang memang menargetkan segmen usia produktif yang aktif berbelanja online. Nah, sekarang kita analisis profil profesi responden yang memberikan konteks sosial ekonomi yang sangat penting untuk memahami perilaku belanja online mereka. Dari data yang tertera dalam pie chart, kita dapat melihat komposisi yang sangat menarik, yaitu 86% responden itu adalah pelajar atau mahasiswa, 7% guru atau dosen, 4% pekerja, 2% pensiunan, dan 1% kategori lainnya. Nah, dominasi mahasiswa dan pelajar sebesar 86% ini memberikan beberapa insight yang sangat valuable untuk penelitian kita. Pertama, kelompok ini memiliki tingkat literasi digital yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya familiar dengan teknologi, tetapi juga cepat dalam mempelajari dan mengadopsi fitur-fitur baru dalam aplikasi mobile. Kedua, sebagai generasi yang lahir di era digital, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap user experience dan kemudahan penggunaan. Jika mereka menilai suatu platform mudah digunakan, maka platform tersebut benar-benar user-friendly. Ketiga, dari segi ekonomi, mahasiswa memiliki karakteristik belanja yang sangat sesuai dengan ekosistem UMKM. Mereka mencari produk dengan kualitas baik, namun harga terjangkau, yang merupakan keunggulan utama produk UMKM. Keempat, mereka cenderung lebih aktif dalam media sosial dan word of mouth marketing, yang sangat penting dalam konteks difusi inovasi. Mereka sering menjadi opinion leader di kalangan teman sebaya mereka. Nah, akhirnya kita sampai pada data yang paling fundamental. Nah, pengalaman berbelanja responden di platform Shopee. Nah, data ini itu bisa menjadi validator utama apakah responden kita memiliki kredibilitas yang cukup untuk memberikan penilaian yang akurat tentang kemudahan penggunaan platform. Nah, hasil yang ditampilkan dalam pie chart ini sungguh mengesankan. Ya, 95% responden menyatakan pernah berbelanja di Shopee, sementara hanya 5% yang belum pernah berbelanja di platform ini. Nah, angka 95% ini sangat luar biasa dan memberikan beberapa implikasi penting. Nah, yang pertama, tingkat penetrasi yang mencapai 95% ini menunjukkan bahwa Shopee benar-benar telah menjadi platform e-commerce yang dominan di kalangan responden kita. Ini konsisten dengan data industri yang menunjukkan Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kedua, dengan hampir seluruh responden memiliki pengalaman langsung. Nah, penilaian mereka terhadap kemudahan penggunaan platform akan berdasarkan pengalaman nyata, bukan asumsi atau persepsi dari luar. Ini sangat penting untuk validitas internal penelitian kita. Nah, ketiga, responden yang berpengalaman akan lebih mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi fitur-fitur inovasi yang ditawarkan Shopee. Mereka dapat membandingkan pengalaman mereka dengan platform lain dan memberikan penilaian yang lebih objektif. Keempat, tingkat pengalaman yang tinggi. Ini kemungkinan kita untuk mendalami aspek-aspek spesifik dari model difusi inovasi seperti relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability.
Data ini secara definitif mengkonfirmasi bahwa sampel penelitian kita tidak hanya representatif secara demografis, tetapi juga memiliki kredibilitas pengalaman yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh kemudahan penggunaan Shopee terhadap minat belanja produk UMKM. Baik, itu saja dari saya. Apa yang saya bahas akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Junaitan Direrung dengan NIM akhiran NIM 89. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang hasil studi yang kami lakukan mengenai penerimaan penggunaan platform Shopee dalam mendukung produk UMKM dari perspektif pengguna. Fokus presentasi ini adalah pada dua dimensi utama dari kerangka adopsi inovasi, yaitu yang pertama relative advantage atau keunggulan relatif, dan compatibility atau kecocokan teknologi dengan nilai serta kebutuhan pengguna. Oke, kita melangkah pada bagian pertama, yaitu relative advantage atau keunggulan relatif pengguna Shopee. Nah, konsep keunggulan relatif merujuk pada sejauh mana sebuah inovasi dianggap lebih baik dibandingkan cara atau metode sebelumnya. Dalam konteks ini, kita bandingkan penggunaan Shopee dengan belanja langsung di toko fisik atau belanja offline. Oke, kita melangkah pada grafik yang pertama itu. Nah, oke. Pada grafik yang pertama adalah di sini ada pernyataan tentang saya merasa aplikasi Shopee menyediakan lebih banyak pilihan produk UMKM dibanding offline. Oke, kita bisa melihat bahwa data menunjukkan bahwa sebanyak 51% responden itu memilih sangat setuju dan 29% responden memilih setuju. Sehingga ada total 80% responden menyatakan bahwa Shopee itu memberikan lebih banyak pilihan. Hal ini sangat masuk akal karena Shopee mempertemukan penjual dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri dalam satu platform e-commerce. Nah, bagi konsumen yang ingin mendukung produk UMKM, mereka tidak lagi terbatas pada produk lokal dari wilayah tempat tinggalnya. Kini mereka bisa menjangkau produk dari UMKM semisal di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya hanya dalam hitungan menit saja. Nah, kemampuan ini tentu tidak mungkin dicapai dengan belanja offline karena adanya batasan geografis dan keterbatasan etalase toko fisik. Nah, itu pada grafik yang pertama. Kita melangkah pada grafik yang kedua. Nah, pada grafik yang kedua adalah Shopee menghemat waktu dan tenaga dibanding belanja offline. Nah, pada pernyataan terkait efisiensi waktu dan tenaga, data menunjukkan bahwa ada 53% responden sangat setuju dan 35% responden setuju. Sehingga ada 88% menyatakan bahwa Shopee itu jauh lebih efisien. Nah, pengalaman belanja offline menawarkan keuntungan seperti yang pertama itu tidak perlu pergi keluar rumah untuk belanja. Yang kedua, tidak terkena macet dan hujan dan panas. Yang ketiga adalah proses pencarian barang barang bisa disesuaikan langsung dengan kata kunci, kategori hingga harganya. Nah, semua fitur ini menjadikan Shopee sebagai solusi belanja yang cepat dan hemat energi, apalagi untuk masyarakat urban dengan jadwal yang padat.
Itu ada pada grafik yang kedua, kita melangkah pada grafik yang ketiga. Nah, pada grafik yang ketiga, pernyataannya adalah saya merasa penggunaan Shopee lebih praktis dibanding belanja ke toko fisik. Nah, pada pernyataan ketiga ini kita melihat ada 40% responden sangat setuju dan 35% responden memilih setuju. Jadi total 75% responden merasa Shopee itu jauh lebih praktis dibanding toko offline. Nah, kata praktis ini sangat relevan karena Shopee menyediakan yang pertama itu sistem pembayaran terintegrasi dengan e-wallet, transfer bank, dan cash on delivery atau COD. Yang kedua adalah sistem pengiriman otomatis. Jadi Shopee ini bekerjasama dengan berbagai layanan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, Layan Parcel. Jadi mereka sudah bekerja sama, jadi di resinya itu mereka akan muncul langsung pengirimannya. Nah, yang ketiga adalah layanan pelanggan berbasis aplikasi. Nah, artinya dari mulai cari barang, bayar hingga barang sampai ke tangan konsumen itu semuanya bisa dilakukan tanpa repot. Hanya melalui sebuah handphone dan sebuah aplikasi e-commerce saja. Nah, inilah bentuk keunggulan relatif utama Shopee dibanding belanja konvensional. Semua proses itu dibuat terintegrasi, efisien, dan user friendly. Nah, itu pada grafik ketiga. Kita melangkah pada bagian yang kedua karena kita sudah selesai pada bagian pertama. Oke, yang pada bagian kedua itu tentang compatibility atau kesesuaian Shopee dengan gaya hidup dan nilai pengguna. Nah, dimensi kedua kali ini kami teliti adalah compatibility-nya, yaitu sejauh mana Shopee dianggap cocok dengan gaya hidup, kebiasaan, dan kebutuhan pribadi pengguna. Kita akan lanjut kepada grafik yang keempat tentang pada grafik yang keempat, dengan pernyataan bahwa Shopee memengaruhi kebiasaan belanja saya menjadi lebih digital. Jadi, kita bisa melihat pada grafik tersebut ada sebanyak 39% responden memilih sangat setuju dan 33% responden memilih setuju. Yang berarti ada 72% merasakan bahwa Shopee telah mengubah kebiasaan mereka menjadi digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa digitalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk belanja kebutuhan dasar pun masyarakat mulai beralih ke platform online. Nah, Shopee di sini bukan hanya sebagai alat transaksi tetapi juga agen perubahan budaya. Semisal dari toko ke aplikasi, dari uang tunai ke dompet digital, dan dari tatap muka ke kepercayaan melalui rating dan ulasan. Ini adalah bukti bahwa Shopee bukan sekedar platform belanja, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku konsumen masyarakat secara luas. Nah, itu pada grafik yang keempat. Kita melangkah pada grafik yang kelima. Nah, pada grafik yang kelima tentang penggunaan Shopee cocok dengan gaya hidup digital saya. Nah, kita bisa lihat pada grafik ini ada sebanyak 35% responden memilih sangat setuju dan 32% responden memilih setuju. Nah, jadi total ada 67% responden menyatakan bahwa Shopee itu sangat cocok dengan gaya hidup mereka. Nah, hari ini tuh kita hidup dalam ekosistem digital. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kita menggunakan aplikasi seperti transportasi, hiburan, komunikasi, bahkan belanja. Semisalnya kita ke kampus, ketika kita malas membawa motor atau membawa kendaraan kita pasti memesan
ojek online untuk alat transportasi kita. Dan ketika kita bosan di rumah atau lagi bosan nugas, pastinya kita akan mendengarkan musik di Spotify atau menonton drama Korea kesukaan kita di Netflix. Dan untuk komunikasi tentunya kita menggunakan WhatsApp atau Instagram untuk berkomunikasi dengan orang terdekat kita atau bahkan sama dosen untuk menanyakan hal-hal terkait tentang perkuliahan. Dan sekarang pun ketika kita ingin belanja di supermarket atau belanja kebutuhan sehari-hari sudah tersedia di platform-platform online seperti misalnya Alfamart sudah memiliki aplikasi untuk kita belanja melalui handphone. Jadi mereka tinggal kita tinggal belanja dan mereka akan mengantarkan belanja tersebut ke rumah. Itu merupakan jadi kita hidup itu dalam ekosistem digital. Nah, Shopee itu hadir sebagai penyedia layanan yang selaras dengan gaya hidup serba digital ini. Fitur-fitur seperti notifikasi promo, pembaruan pesanan, dan integrasi dengan media sosial menjadikan pengalaman pengguna terasa menyatu dalam rutinitas harian mereka. Nah, itu pada grafik yang kelima. Kita melangkah pada grafik yang keenam. Nah, pada grafik yang keenam ini, Shopee sesuai dengan kebutuhan saya dalam berbelanja. Sorry. Oke, maaf ada terjadi kesalahan teknis. Kita lanjut. Jadi pada grafik yang terakhir ini, pernyataannya adalah Shopee sesuai dengan kebutuhan saya dalam berbelanja produk UMKM. Nah, kita bisa melihat ada 46% responden memilih setuju dan ada 31% responden memilih sangat setuju. Yang berarti mayoritas merasa Shopee itu menjawab kebutuhan mereka secara fungsional. Kebutuhan utama konsumen adalah apa aja sih? Yang pertama itu produk yang beragam, yang kedua harga yang terjangkau, dan yang ketiga kemudahan transaksi, yang terakhir ada akses ke produk lokal dan UMKM. Nah, Shopee mampu memberikan semuanya sekaligus, bahkan tambahan fitur seperti diskon UMKM, program gratis ongkir, dan kampanye khusus produk lokal. Dan ya, kita bisa tarik kesimpulan dari dua bagian yang kita bahas tadi itu tentang berdasarkan keenam grafis tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Shopee itu memiliki keunggulan relatif yang kuat dibanding belanja offline, baik dari segi efisien, kemudian akses, maupun kepraktisan. Nah, di sisi lain, Shopee juga terbukti kompatibel dengan gaya hidup digital masyarakat, serta berhasil memfasilitasi kebutuhan mereka dalam berbelanja produk UMKM secara fleksibel dan modern. Artinya, dari sudut pandang pengguna, Shopee itu bukan hanya sekedar platform e-commerce biasa, tetapi juga medium yang efektif dalam mendorong transformasi digital UMKM dan perilaku konsumen Indonesia. Oke, kita sudah di pengunjung materi saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga hasil studi ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi pemasaran digital khususnya untuk UMKM di era ekonomi digital ini saat ini. Saya lanjutkan ke teman kelompok saya untuk menjelaskan materi-materi selanjutnya.
Baik, saya akan menjelaskan bagian pernyataan. Saya bisa mencoba berbelanja produk UMKM di Shopee tanpa merasa terbebani. Nah, terlihat pada grafik ini, sebagian besar responden itu merasa nyaman dalam mencoba berbelanja produk UMKM melalui Shopee. Dengan 38% itu memilih skala 4 dan 33% responden memilih pada skala 5. Ini menunjukkan bahwa fitur dan pengalaman penggunaan Shopee itu memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam kerangka model difusi inovasi. Temuan ini mempresentasikan reliability, yaitu sejauh mana suatu inovasi dapat dicoba sebelum diadopsi secara penuh. Shopee ini berhasil menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengguna untuk mencoba dulu produk UMKM tanpa tekanan, sehingga meningkatkan kemungkinan adopsi dan pembelian yang berulang pada suatu produk itu. Selanjutnya, pada pernyataan yang ini, saya merasa bebas menjelajahi fitur Shopee sebelum benar-benar belanja. Terlihat pada grafik, sebanyak 81 responden total dari skala 4 dan skala 5 itu merasa terbebas untuk menjelajahi fitur-fitur Shopee sebelum melakukan transaksi. Hal ini memperkuat aspek reliability dalam model difusi, yang dimana Shopee itu memberikan fleksibilitas eksplorasi seperti melihat deskripsi produk, ulasan, dan membandingkan harga-harga pada produk, dan memberikan pengguna dengan rasa keyakinan sebelum mengambil keputusan untuk pembelian suatu produk. Nah, aksesibilitas informasi ini dan kemudahan ini mendorong adopsi pembelian produk UMKM di platform tersebut. Selanjutnya, pernyataan promosi yang ditawarkan Shopee memberikan saya kesempatan untuk mencoba berbelanja produk UMKM tanpa rasa khawatir. Nah, terlihat pada grafik, kita dapat lihat bahwa sebanyak 71 responden ini menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa promosi Shopee ini membantu mereka mencoba produk UMKM tanpa rasa khawatir. Ini yang memperkuat persepsi bahwa Shopee itu berhasil menurunkan kehambatan risiko dalam mencoba produk baru. Dalam model difusi, ini memperkuat reliability karena diskon dan promo itu memberikan peluang pengguna untuk mencoba sesuatu yang baru dengan resiko yang sedikit atau minimal. Nah, hal ini secara langsung mempengaruhi niat beli pada pengguna dan adopsi produk dari pelaku UMKM. Selanjutnya, pada pernyataan produk UMKM yang saya beli di Shopee memiliki kualitas yang baik. Nah, pada grafik dari pernyataan ini, persepsi kualitas produk UMKM ditunjukkan dengan 35% memilih skala 3 dan masing-masing 33% dan 26% pada skala 4 dan skala 5. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna itu menilai produk UMKM cukup hingga sangat berkualitas, karena dalam evaluasi ini menjadi faktor penting dalam konfirmasi adopsi inovasi dalam model difusi, yakni setelah pengguna itu mencoba produk dan menilai pengalaman mereka. Nah, jika persepsi kualitas positif, maka kemungkinan besar pengguna akan melakukan pembelian ulang dan menyarankan produknya itu kepada orang lain. Selanjutnya, pada pernyataan harga produk UMKM di Shopee tergolong terlihat pada pie chart, sebanyak 49% responden itu menilai harga produk UMKM itu cukup kompetitif dalam kategori skala 4. Nah, diikuti dengan 25% pada kategori 3 dan 23% sangat setuju pada skala 5. Harga yang dianggap kompetitif itu merupakan nilai tambah yang memperkuat persepsi pengguna terhadap relative advantage
dalam model difusi. Jika pengguna itu merasa bahwa harga sepadan atau lebih murah dibandingkan tempat lain, ini akan mempercepat adopsi dan meningkatkan intensitas pembelian pada suatu produk UMKM itu. Selanjutnya, dengan pernyataan produk UMKM di Shopee sesuai dengan deskripsi dan gambar yang ditampilkan. Nah, sebagian besar responden itu menyatakan bahwa produk yang mereka beli itu sesuai dengan deskripsi dan gambar. Meskipun 45%-nya itu masih menilai pada skala 3. Hal ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan pada aspek komunikasi produk oleh UMKM. Nah, evaluasi ini masuk dalam kategori persepsi hasil penggunaan dalam model difusi inovasi. Nah, ketika pengguna itu merasa bahwa apa yang mereka lihat dan baca sesuai dengan yang mereka terima, maka kepercayaan terhadap produk dan platform akan meningkat, yang berdampak langsung terhadap loyalitas dan keputusan pada pembelian yang berulang. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifa Nurrahman MD dengan NIM H071231016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua bagian terkait hasil dari kuesioner yang telah kami langsungkan. Jadi, pada tiap bagian itu memiliki 3 pernyataan. Pada bagian pertama dari hasil dari kuesioner yang akan saya paparkan dengan judul kepuasan terhadap pembelian UMKM, di mana pernyataan pertama itu adalah saya merasa puas dengan pengalaman membeli produk UMKM di Shopee. Nah, dari hasil responden itu dia menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, di mana sebagian besar dari responden memberikan nilai 4 dan nilai 5 sebanyak 26%, yang menunjukkan bahwa kepuasan tinggi hingga sangat tinggi. Nah, di sini hanya sedikit sekali responden yang memberikan nilai di bawah 3. Nah, kesimpulan yang bisa kita lihat dari grafik yang ada ini adalah pengalaman membeli produk UMKM di Shopee itu memberikan kepuasan yang juga signifikan bagi mayoritas pengguna. Selanjutnya di bagian waktu pengiriman produk UMKM dari Shopee sesuai dengan harapan saya. Nah, hasil dari mayoritas responden, waktu pengiriman itu cukup sesuai atau sangat sesuai dengan harapan. Di sini kita bisa lihat kalau nilai tertinggi itu ada pada nilai 3, di mana sebanyak 35%, diikuti oleh nilai 4 sebanyak 31%, nilai 5 sebanyak 25%, di mana totalnya ini total tingkat kepuasan yang sangat tinggi itu menghasilkan 56% merasa sesuai hingga sangat sesuai dengan waktu pengiriman. Nah, ada juga 9 responden yang merasa pengirimannya ini kurang sesuai begitu dengan harapan yang mereka miliki. Nah, kita bisa lihat mayoritas dari pengguna Shopee yang mengisi kuesioner kami itu merasa puas dengan waktu pengiriman, tetapi angka 3 yang tinggi menunjukkan ekspektasi ini belum melebihi dengan harapan, belum melebihi harapan yang dimiliki para pengguna. Nah, selanjutnya pada pernyataan ketiga di bagian ini, itu saya merasa aman dan nyaman saat berbelanja produk UMKM melalui Shopee. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat rasa aman dan juga nyamannya ini sangat tinggi, di mana mayoritas dari pengisi kuesioner kami itu yang paling tertinggi itu ada pada nilai 3, di mana 40%. Terus diikuti nilai 4, 36%, dan diikuti oleh nilai 5 di 21%. Nah, hanya 2% orang yang memberikan nilai 2, dan hanya 1% orang yang memberikan nilai 1. Nah, persepsi akan keamanan dan juga kenyamanan itu menjadi kekuatan utama di Shopee. Kita bisa lihat di sini bahwa banyak dari responden kami itu merasa aman dan nyaman untuk berbelanja produk UMKM melalui Shopee. Nah, selanjutnya pada bagian ini merupakan pernyataan pertama untuk bagian minat membeli ulang produk UMKM melalui Shopee. Nah, dari keseluruhan responden,
itu bisa dilihat di grafiknya sini bahwa mayoritas itu memberikan nilai 4 dan juga nilai 5 yang setara, dan juga diikuti oleh nilai 3 sebanyak 27%. Di mana nilai 3 ini kan nilai netral. Dan hanya 3% yang tidak memiliki niat membeli ulang, atau bahkan ada 3% jika ditotalkan yang di bagian sini. Nah, tapi adopsi awal itu sukses mendorong loyalitas terhadap produk UMKM, di mana ketika kita menjumlahkan semua dari sini, itu berarti ada sebanyak 97% orang itu berniat untuk membeli kembali produk UMKM melalui Shopee. Nah, selanjutnya di pernyataan kedua, di bagian kedua ini adalah saya akan merekomendasikan produk UMKM di Shopee kepada orang lain. Yang dimana maksudnya ini kayak saya ingin merekomendasikan suatu barang atau produk dari UMKM Shopee ke teman-teman saya atau ke orang lain, ke khalayak umum. Nah, hasil ini menunjukkan keinginan untuk merekomendasikan produk UMKM tersebut ke orang lain itu sangat tinggi. Nah, nilai 4 itu sebanyak 45% dan nilai 5 itu sebanyak 27%. Jika ditotalkan dari kedua nilai ini, nilai yang sangat positif ini, itu dia berarti ada 72% orang yang 72% orang yang mengisi kuesioner kami sangat bersedia untuk merekomendasikan produk UMKM di Shopee ke orang lain. Ada sebanyak 7% dan juga 21% yang sebenarnya kalau kita bisa lihat di sini 7% itu orang yang tidak merekomendasikan atau tidak berminat, tapi ada 21% orang yang netral. Akan mungkin jika hal ini tergantung dari ekspektasi orang-orang yang mengisi kuesioner kami. Kalau mereka merasakan adanya kepuasan terhadap pengalaman membeli produk UMKM, maka akan merekomendasikan. Dan jika tidak, maka tidak akan. Berarti ada sebanyak 21% orang yang akan netral akan hal tersebut. Baik itu merekomendasikan ataupun tidak. Tergantung dari pengalaman pengguna. Nah, di sini itu kita bisa lihat kesimpulannya di sini adalah word of mouth itu sangat berpotensi dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Shopee. Word of mouth itu berarti dari mulut ke mulut berbicara. Nah, kita bisa lihat sekarang di dunia sekarang ini ada sangat banyak affiliate yang bertebaran di sosial media manapun. Affiliate inilah yang menjadi salah satu bagian dari word of mouth tersebut, di mana mereka merekomendasikan sebuah produk, membuat sebuah video atau apapun itu, baik itu video atau gambar. Mereka membuat itu dengan memberikan link Shopee, link dari produk tersebut, produk yang mereka rekomendasikan, dan kebanyakan dari mereka itu mengirimkan link Shopee. Biasanya itu ada banyak link Shopee bertebaran di mana-mana yang menunjukkan ada banyak affiliate yang memberikan rekomendasi produk UMKM di Shopee kepada khalayak umum gitu. Nah, selanjutnya saya berencana menjadikan Shopee sebagai platform utama untuk membeli produk UMKM. Kita bisa lihat di sini ada 10% orang yang memberikan nilai 2 dan ada 35% orang yang memberikan nilai 3 yang cukup netral di antara keduanya ini. Di antara kedua hal ini itu cukup netral. Nah, dan menjadi mayoritas dari grafik yang ada. Nah, di sini ada sekitar 30% orang yang memberikan nilai 4 dan diikuti ada 25% orang yang memberikan nilai 5. Nah, jika kita total nilai 3, nilai 4, nilai 5, itu sekitar ada, kalau kita total semuanya di sini itu ada sekitar 90% dari pengisi kuesioner kami dan orang yang akan berencana
Tapi di sini nilai 3 itu menunjukkan banyak yang masih membandingkan Shopee dengan platform lain tentunya, baik itu seperti Tokopedia ataupun platform toko online lain selain Shopee. Itu mereka masih membandingkan. Nah, kalau kita total 30% dengan 25%, berarti ada sebanyak 55% orang yang sudah berencana untuk menjadikan Shopee sebagai platform utamanya mereka. Gitu. Jika kita total. Nah, berarti kalau dilihat dari grafik ini, itu Shopee itu punya potensi yang kuat untuk tetap terus berinovasi, untuk membuat pelanggannya ini memiliki pengalaman berbelanja di Shopee dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, sehingga pelanggannya itu dapat terus dapat berencana menjadikan Shopee ini sebagai platform utamanya mereka dalam membeli sebuah produk UMKM gitu. Jadi Shopee harus terus punya potensi untuk harus bisa selalu berinovasi ke depannya. Nah, dari ringkas keseluruhan ini itu kepuasan, berarti mayoritas pengguna ini dia merasa puas, aman, dan juga nyaman. Nah, kalau di bagian kayak pengiriman tadi, itu berarti memenuhi harapan. Kita bisa lihat di bagian pengirimannya, itu memenuhi harapan, namun bisa lebih baik lagi. Nah, untuk kayak minat membeli ulang, terus minat membeli ulang tadi itu kan berniat membeli kembali nih, itu sangat tinggi kan, minat membeli ulang, menunjukkan bahwa pengguna Shopee ini, atau orang-orang yang sudah berbelanja di Shopee, itu menunjukkan loyalitasnya mereka dalam membeli produk-produk di toko online Shopee gitu. Terus posisi platform. Nah, posisi platform yang tadi ini yang di sini itu berarti potensinya Shopee ini sangat kuat sebagai platform utama meski ada pesaing-pesaing yang lain gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa data ini itu secara kuat mendukung hipotesis bahwa kemudahan penggunaan Shopee yang berkontribusi baik di bagian kepuasan, keamanan, pengiriman yang diharapkan itu berpengaruh positif terhadap minat belanja dan minat untuk membeli ulang produk UMKM di Shopee. Yang dimana ini sejalan dengan kerangka model difusi inovasi di mana adopsi awal positif kemudahan penggunaan itu akan mengarah pada adopsi yang lebih luas lagi seperti minat membeli ulang dan juga rekomendasi. Nah, itu saja pada bagian yang telah saya paparkan. Selanjutnya kita akan mengarah ke bagian hasil olah data yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil olah data. Sebelumnya perkenalkan saya Andi Fauzan Alwan dengan NIM H0711231091. Baik, kita lanjut. Untuk hasil olah data pertama ada bagian dari graphical output. Nah, sebelumnya penjelasan berdasarkan model difusi inovasi ini dalam era digital seperti sekarang, e-commerce seperti Shopee atau e-commerce lainnya memainkan peran besar dalam memfasilitasi transaksi produk dari pelaku UMKM. Nah, gunanya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan minat beli pelanggan terhadap produk UMKM di Shopee. Nah, digunakanlah model difusi inovasi yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, model ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi dapat diadopsi oleh pengguna melalui berbagai tahapan dan pengaruh dalam penelitian ini. Nah, model tersebut diterapkan mulai beberapa variabel yang dijabarkan dalam bentuk kuesioner, kemudian diolah menggunakan aplikasi Smart PLS untuk melihat hubungan antar variabel secara statistik dan visual. Nah, kemudian komponen dan struktur. Sebelum saya menjelaskan graphical outputnya, saya akan menjelaskan komponen dan struktur modelnya. Nah, untuk modelnya itu digunakan terdiri dari 6 variabel laten dan terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada variabel eksogen dan yang kedua ada variabel endogen.
Nah, variabel eksogen ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada X1, X2, dan X3. Nah, X1 ini seperti relative advantage. Itu sejauh mana Shopee memberikan keuntungan atau manfaat lebih dibandingkan cara belanja konvensional. Nah, yang kedua itu ada compatibility. Itu sejauh mana Shopee sesuai dengan gaya hidup, kebiasaan atau kebutuhan suatu dari pengguna. Nah, yang ketiga ada triability atau X3. Itu seberapa mudah pengguna mencoba atau menguji fitur-fitur dari Shopee itu sendiri. Nah, dari ketiga variabel ini disebut sebagai faktor difusi inovasi dan digunakan untuk kayak menjelaskan mengapa seorang ingin mencoba atau menggunakan suatu teknologi baru dalam hal aplikasi Shopee-nya. Kemudian selanjutnya ada variabel endogen atau akibatnya. Itu di bagian Y. Y1, Y2, Y3. Nah, untuk Y1 itu adoption intention. Itu niat pengguna untuk mengadopsi dan menggunakan adopsi atau menggunakan Shopee sebagai platform berbelanja utama. Kemudian Y2 untuk tingkat kepuasan pengguna setelah membeli produk dari UMKM. Itu melalui aplikasi Shopee-nya. Kemudian yang ke Y3 ada minat pengguna untuk membeli kembali atau membeli ulang produk UMKM pada masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan jalur hubungan antar variabel. Jadi berdasarkan diagram yang sudah tertampil, terdapat hubungan antar variabel. Yang pertama ada yang ini relative advantage ke adoption intention. Itu nilainya 0,093. Artinya pengaruhnya sangat lemah. Meskipun pengguna merasa Shopee memberikan keuntungan, misal hemat waktu atau praktis, hal itu tidak cukup untuk membuat mereka langsung berniat menggunakannya. Kemudian ada yang ini, compatibility ke adoption intention. Itu nilainya 0,389. Itu memiliki pengaruh sedang. Jika Shopee cocok dengan gaya hidup dan kebutuhan pengguna, maka mereka akan lebih mudah memutuskan untuk mulai menggunakan aplikasi tersebut secara rutin. Kemudian yang ketiga ada trialability ke adoption intention. Itu nilainya itu 0,210. Itu memberikan pengaruh kecil, meskipun kemudahan mencoba aplikasi Shopee itu penting. Namun pengaruh terhadap niat pengguna secara penuh masih tergolong Kemudian kita masuk ke adoption intention-nya, ke kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan ini nilainya 0,753. Artinya, semakin besar niat seseorang untuk mengadopsi Shopee, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Nah, setelah menggunakan platform tersebut, hal ini bisa terjadi karena pengguna yang memang berniat menggunakan Shopee itu memungkinkan besar, sudah memiliki ekspektasi dan kesadaran penuh terhadap manfaatnya itu sendiri. Kemudian langkah jalur hubungan selanjutnya ada kepuasan pelanggan ke purchase intention. Itu nilainya 0,6 sekian. Jadi hubungan ini kuat saja. Artinya jika pengguna merasa puas dengan produk UMKM yang dibeli melalui platform Shopee, mereka akan lebih cenderung melakukan pembelian ulang. Ini penting bagi pelaku UMKM karena bisa meningkatkan pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya mengenai implikasinya. Secara umum, model ini menunjukkan bahwa adopsi aplikasi Shopee oleh pengguna bukan hanya dipengaruhi oleh fitur dan kemudahan,
tetapi juga oleh kesesuaian dengan kebutuhan dan kepuasan yang dirasakan beberapa implikasi penting dari hasil ini. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan dari model grafik output, jadi model ini menggambarkan bahwa minat membeli produk UMKM melalui Shopee sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelanggan yang sebelumnya dibentuk oleh niat pengguna dalam mengadopsi Shopee. Nah, untuk meningkatkan adopsi tersebut, Shopee perlu memperhatikan kecocokan layanan atau compatibility dengan perilaku pengguna sementara. Nah, kemudian, namun hasil model ini menunjukkan bahwa kesesuaian atau compatibility adalah faktor utama yang perlu diperkuat agar pengguna benar-benar menggunakan Shopee secara berkelanjutan dan puas terhadap layanan UMKM yang ditawarkan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai grafik outputnya. Kemudian saya lanjut di outer loading. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu outer loading. Outer loading itu juga dikenal sebagai istilah indikator loading atau menunjukkan seberapa kuat indikator atau pernyataan kuesioner menjelaskan variabel latennya. Maksudnya adalah angka loading ini menunjukkan tingkat validitas indikator terhadap konstruk seperti relative advantage, triability, dan lain-lain. Jadi sebelumnya semakin tinggi angkanya, maka indikator tersebut semakin relevan dan valid dalam merepresentasikan variabel tersebut. Nah, ini untuk ada beberapa auto-loading atau standar umum penilaian auto-loading. Nah, untuk nilainya, untuk di atas 0,7 sekian itu artinya nilainya sangat baik. Artinya rekomendasi utama. Seperti ini, dia di atas 0,7 sekian, ini 0,8, kemudian 0,6 sampai 0,699, artinya dikategorikan sebagai masih bisa diterima atau tergantung konteksnya. Nah, untuk di bawah 0,6 sekian, 0,000, itu tidak disarankan atau bisa dihapus dari model. Nah, untuk indikator X3.2 atau triability itu memiliki loading itu di bawah 0,7, yaitu 0,645. Jadi bisa dipertimbangkan untuk menghapusnya demi meningkatkan kualitas model, terutama CR. Nah, untuk secara keseluruhan dari outer loading ini, semua variabel sudah valid secara indikator. Nah, hanya yang tulisan merah itu di bagian triability yang perlu dipertimbangkan untuk dihapus atau dikeluarkan, tergantung pada nilai CR dan reliability konstruknya. Mungkin hanya itu dari outer loadingnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai discriminant validity atau yang bagian cross loading. Jadi saya jelaskan dulu apa itu cross loading. Jadi cross loading ini menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing indikator dengan seluruh variabel atau seluruh konstruk, bukan hanya dengan variabel asalnya. Nah, tujuannya apa? Untuk menguji apakah suatu indikator lebih merepresentasikan konstruknya sendiri dibanding konstruk yang lain. Nah, untuk kriterianya, untuk syarat utama, yaitu untuk X1 atau relative advantage itu berada di 0,858 yang ini. Nah, ini paling tinggi dibanding kolom lain. Jadi yang paling tinggi itu saya kasih yang paling atas.
dan yang paling rendah itu saya berikan paling bawah. Dan Y1.1 itu adoption intention, itu 0,880, itu lebih besar dari semua nilai di barisnya. Nah, dari analisis detail per variabel, untuk kesimpulan akhirnya, jadi semua indikator memiliki nilai loading tertinggi terhadap konstruk sendiri. Ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi. Artinya masing-masing konstruk itu mampu dibedakan satu sama lain. Nah, jadi saya rasa di bagian cross-loading ini tidak perlu ada penghapusan indikator berdasarkan pada bagian diskriminan validity ini. Mungkin itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konstruk reliability dan validity. Jadi ini maksudnya untuk mengukur konsistensi dan keandalan dari masing-masing variabel laten. Jadi ada 3 untuk indikator utamanya. Ada CA, CR, dan FVA. Ini saya singkat berdasarkan panjangannya. Jadi untuk kriterianya yang umumnya, jadi untuk CA ini dia ideal pada saat di atas 0,70. Untuk CR pun juga, tapi berbeda dengan di bagian average variance. Jadi dia itu ideal pada saat di atas 0,50. Jadi saya kira ideal semua karena di atas 0,50 di bagian average. Jadi tapi ada bagian yang merah di sini di bagian relative advantage di X1. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan internal antara item. Mungkin karena satu indikator lemah. Itu bisa juga dipertimbangkan menghapus item yang lemah di bagian relative advantage. Nah, untuk kesimpulan akhir, dikira di bagian keseluruhan itu sudah sangat baik, kecuali di bagian relative advantage-nya. Karena dia mungkin tadi saya sudah jelaskan ada ketidakkonsistenan antara itemnya mungkin. Ya. Mungkin cukup itu di bagian konstruk reliability dan validity. Kemudian saya akan menjelaskan lagi di bagian R-square. Jadi apa itu R-square? Jadi R-square ini adalah digunakan dalam analisis Smart PLS untuk menjelaskan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nah, untuk interpretasi umum, kalau lemah itu dia di bawah 0,19, kalau sedang di bawah 0,39, kalau cukup kuat atau kuat dia di bawah 0,40, kalau tinggi atau sangat kuat ya, dia di atas 1,00. Nah, jadi saya ambil satu baris saja. Ini ada adoption intention. Jadi R-square-nya itu adalah 0,372. Nah, kategori ini adalah diambil sedang. Artinya 37,2% variasi pada niat adopsi atau adoption intention dapat dijelaskan oleh variabel bebas berikut, seperti X1, X2, dan X3-nya.
Nah, sisanya 62,8 itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model selain dari adoption intention. Nah, secara umum, nilai-nilai R-square dalam model ini menunjukkan bahwasanya model ini sudah cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara konstruk. Jadi, secara umum, kepuasan pelanggan adalah konstruk yang paling kuat dijelaskan oleh modul R-square yang 0,568. Jadi, adoption intention memiliki kontribusi saya bilang paling rendah, karena bisa saja masih banyak faktor lain yang belum dimasukkan oleh model. Nah, setelah itu kita menjelaskan lagi yang mengenai F-square. Tadi R-square, kemudian kita jelaskan lagi mengenai F-square. Jadi F-square ini hasil dari Smart PLS yang dilampirkan digunakan untuk mengetahui pengaruh atau efek dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Nah, jadi F-square ini menunjukkan efek ukuran kontribusi masing-masing variabel terhadap perubahan dalam model struktural. Nah, untuk interpretasinya, kalau kecil dia 0,02, sedang 0,15, dan untuk besarnya itu dia di angka 0,35. Nah, saya tunjukkan yang paling rendah saja, itu ada di bagian relative advantage lagi, di bagian X1. Dia mendapatkan F-square 0,009. Jadi efeknya ini sangat kecil atau tidak signifikan karena persepsi manfaat relatif dari Shopee dalam konteks UMKM hampir tidak memiliki pengaruh nyata terhadap nilai adopsinya. Jadi mungkin persepsi keunggulan bukan menjadi faktor utama bagi pengguna dalam mengadopsi Shopee-nya. Ini bagian persepsinya. Nah, untuk yang adoption intention ini, jadi dia itu memiliki efeknya yang sangat besar karena memberikan kontribusi yang besar juga dalam memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk UMKM-nya. Mungkin cukup itu yang saya jelaskan, yang rendah dan juga yang tinggi dan juga yang rendah. Nah, setelah itu saya menjelaskan lagi mengenai 4 koefisien. Jadi 4 koefisien itu apa? Jadi itu nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh antar variabel laten dalam model strukturalnya. Jadi nilai ini berkisar dari min 1 sampai positif 1. Jadi semakin mendekat 1 atau positif 1, maka pengaruhnya semakin kuat dan positif. Nah, jika tidak, dia akan lemah atau tidak signifikan. Nah, seperti saya ambil contoh di yang paling tinggi, itu ada di angka 0,753 di bagian adoption intention kepuasan pelanggan terhadap produk UMKM. Nah, nilai koefisiennya ini 0,7 sekian. Jadi artinya, semakin tinggi nilai adopsi Shopee, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk UMKM. Jadi ini merupakan pengaruh yang kuat dan signifikan. Nah, mungkin kemudian yang paling rendah di bagian relative advantage yang ini ke adoption intention. Jadi nilai koefisiennya itu adalah 0,093, artinya keunggulan relatif dan Shopee hanya sedikit memengaruhi niat adopsinya. Nah, berarti
pengaruhnya sangat kecil, bahkan mungkin tidak signifikan secara statistik. Nah, kemungkinan pengguna tidak begitu mempertimbangkan keunggulan Shopee dibandingkan platform lain dalam hal kemudahan menggunakan aplikasinya, kayak fitur-fitur atau kemudahan pengguna. Itu. Kemudian saya jelaskan lagi mengenai total indirect effect. Jadi apa maksudnya ini total indirect effect saya masukkan? Jadi pengaruh satu variabel terhadap variabel lain melalui variabel perantara atau mediator. Jadi bukan pengaruh langsung seperti PET, koefisien, tetapi bedanya ini dia lewat jalur tengah. Nah, contohnya seperti compatibility ke adoption intention, terus ke kepuasan pelanggan. Jadi maka compatibility ini punya pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan melalui adoption intention, seperti itu. Dia lewat jalur tengah. Nah, untuk yang paling tingginya itu dia terdapat lagi di adoption intention ke push intention. Dia mendapatkan nilai 0,526. Artinya, sebagian besar pengaruh niat adopsinya terhadap niat beli itu terjadi secara tidak langsung melalui kepuasan pelanggan terhadap produk UMKM itu. Nah, itu yang paling tertinggi. Dan yang paling rendah itu ada di angka 0,0111. Jadi artinya, variability ini ke push intention bisa memengaruhi niat beli, tetapi melalui jalur nol variability. Jadi kesimpulannya, variabel compatibility dan variability menunjukkan kontribusi tidak langsung dengan baik. Sementara yang tadi saya jelaskan di relative advantage itu memberikan efek paling kecil dan kurang berarti menurut saya. Nah, kemudian secara keseluruhan dari graphical output, auto-loading, discriminant validity, construct, R-square, F-square, coefficient, itu dirampung semua di dalam total efeknya. Jadi maksud dari total efek ini adalah jumlah dari efek langsung dan efek tidak langsung. Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh keseluruhan suatu variabel terhadap variabel lain dalam model. Nah, yang paling tinggi itu didapatkan oleh adoption intention. Kita bisa perhatikan dari sebelum-sebelumnya, yang paling tinggi itu adoption intention dari beberapa model sebelumnya yang saya telah jelaskan. Nah, jadi untuk total efeknya ini yang paling tinggi itu adoption intention ke kepuasan pelanggan terhadap produk UMKM. Jadi total efeknya itu 0,753. Nah, jadi ini adalah pengaruh langsung karena tidak ada mediator. Artinya, niat untuk mengadopsi atau menggunakan aplikasi Shopee memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kepuasan pengguna. Nah, yang paling rendah itu terdapat total efeknya di 0,111. Artinya, variability itu membantu mendorong pembelian, tapi melalui jalur adopsi pengguna. Jadi, kesimpulan untuk akhirnya, pengaruh terbesar niat beli adalah kepuasan pelanggan di 0,698. Kemudian, di adoption intention tadi berperan sebagai mediator terkuat. Itu mengubahkan variabel eksternal ke variabel hasil outputnya. Jadi, mungkin cukup sekian dari penjelasan hasil outputnya.
dari Smart Palace. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.